Yang ka masuk sarugo ko awak saja atau masuk anak cucu awak? Masuk anak cucu, kenapa ndak dibawanya? Ha tu. Itu caranya. Ambo sembuh seorang tu. Padahal ambo di Bali tinggal, Bu, perbatasan Jawa Bali. Di Bali Biang. Malam tadi itu solat tahajud berjamaah kami. Imamnya baru anak-anak muda. Anak-anak muda hafiz Quran. 1 juz, setengah juz. Harus ada target awak ibadah itu, Bapak Ibu. Itu caranya. Jadi harus dibawa anak-anak muda awak tu. Jangan sampai terciciannya. Kalau pengen anak awak tu ingin jo masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pesantren Ramadan, kegiatan apa saja akan sukses, akan terlaksana dengan baik, nampak hasilnya kalau didukung oleh 3 faktor. Mudah-mudahan 3 ko selesai dalam waktu 5 menit. Awak ingin anak soleh, soleha, usaha ndak ada, ndak maksimal, tidak akan bisa. Ndak cukup dengan amin saja, ndak cukup itu. Harus ada usaha. Saya lihat Nabi Nuh lari anak ke puncak gunung, puncak bukit bakaja. Jo bakaja, jo kapal. Nak naik ala kamari. Jadi kuyen jo orang tu naik ke kapal ayah gua. Insyaallah antum selamat. Ndak ambo kama manji senya. Mati dalam kekufuran. Lama ninggah anak didoakan jo. Dek tan doa tu sayang jo anak. Apa kata Allah? Itu bukan anakmu. Ditegur sama Allah itu. Boleh dilihat, ndak di siku ndak ada tempat lain. Kalaulah habis pesantren ko ndak ada anak ke rumah saji do. Siku lain yang dosen, yang guru, bandingkan anak yang rajin ibadah, yang baik, yang patuh mak orang tua dengan anak yang malih atau yang tak ibadah. Jika orang perangainya. Iyo tagang-tagang murid liyo jadi tabalik-balik nasihat nanya sama murid awak gue. Ya memang kayak gitu. Kenapa? Karena pola pembentukan itu. Anak yang soleh itu tidak akan terjadi, tidak akan terwujud kalau tidak diproses dalam rumah tangga. 0 tawuran, 0 balap liar. Aneh. Kadang tidak masuk di akal begitu. Kok ada balap liar? Kok bisa yo? Rasanya anak SMP dan SMA itu belum bisa nyombal lionda seorang tu doh. Kecuali kalau nyombal liang. Siapa yang balian? Amae, abae. Untuk anae nyepakai balap liare. Berarti secara tidak langsung ayah jo mandehe, amak jo abae memfasilitas anae untuk balap liare. Kan gitu. Coba cara itu. Jadi onda tu kalau zaman 6 tu kunci. Masa anak awak bayangan tak? Patuh lu orang gaib karena umur panjang, alhamdulillah.
Pagi ini Allah masih titipkan kesehatan kepada kita bersama. Allah masih berikan waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Mudah-mudahan semua nikmat karunia titipan Allah kita syukuri, agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Karena semua itu tidak dimiliki oleh manusia. Kadang umur lai panjang, badan tak sehat. Ada ya Pak ya? Di mana tu? Di rumah sakit banyak tu. Badan sehat, umur panjang, kadang waktu luang tak ada untuk ibadah. Walaupun subuh, sampai taruih siap sahur tu lalu leh. Waktu luang ada, badan sehat, umur panjang, kadang tak lo istiqomah dah. Dan itu ada pada kita. Alhamdulillah, kita syukuri. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Al-Kautsar yang hadir, yang sama kita hormati, Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat hadirin, imam kita yang sama kita muliakan. Pesantren Ramadan tak ada dah. Lah tamai. Oh lebih ya. Habis pesantren selesai ke rumah saji. Ya, sadaqallahul azim selai. Tapi jangan disalahkan panitia ya Bu ya. Panitia tak salah, Pemko tak salah. Siapa yang salah? Ayah jomandehe. Ndak lo bisa nak doh. Anak tu kan saperintah ayah jomandehe. Kecuali ayo amae gitu. Kecuali anakku dak do amae jo ambae. Nyo sorange tinggal. Ayo itu. Tapi kalau layado ayahe mandehe amak jo ambae, maka orang tuanya wajib bertanggung jawab. Kakek nenek enggak sesudah itu. Karena ayah cuma dia do. Kecuali kalau enggak do ayah cuma dia tinggal jo kakek nenek. Baru tanggung jawab beliau. Jadi inilah kadang-kadang yang sangat menyedihkan. Jadi selesai pesantren enggak do ke rumah saji dulu. Alhamdulillah biasanya di akhir-akhir Ramadan ko, biar subuh ataupun malam, tu ada kemajuan itu. Soft semakin maju ke muka. Awal Ramadan tak tangguh doh, kinci-kinci di buah itu. Penuh meledak. Lah masuk Ramadan terakhir, babak penyisihan. Penyisihan tahu Pak ya? Ibarat main pertandingan, lah mulai tasisi cie-cie, hilang-hilang. Hati-hati ibu-ibu ya, waspada, jangan sampai terserak tengah jalan. Jangan sampai terserak. Nyoko tantangan ke puncak-puncak Ramadan. Padahal akhir Ramadan ini yang terbaik. Nyokan bajanjang naik batanggu turun, biasa naik lagi. Makanya Rasul 10 malam Ramadan terakhir itu kan mengencangkan nikat pinggang beliau itu. Akhirnya gimana itu maksudnya itu? Itu perbanyak ibadah lagi. Di sini ada itikaf, Pak? Ada. Ada itikaf. Dari malam 21 dulu sampai akhir nanti. Lanjutkan, jangan sampai ditinggalkan. Ajak anak-anak awak tu Bapak Ibu, anak cucu awak tu, jangan ditinggalnya. Bu, halo. Lama ngantuk Bu? Ndak, tak aja ibu pulang, ibu udah bisa makan dah. Ya. Yang ka masuk sarugo ko awak sajo atau masuk anak cucu awak? Masuk anak cucu, kenapa ndak dibawanya? Tu. Itu caranya. Ambo buat seorang tu. Padahal ambo di Bali tinggal Bu, perbatasan Jawa Bali. Bali Biang. Ndak Bali dan ndak Bali Biang. Padahal kemari itu putaran roda pentin nondah itu. Kaja kemari
itu apa tuh? Pingin ibadah. Oh, siap tarawih saya, kami malam tadi langsung i'tikaf. Udah malam dari 21 kemarin itu. Jadi penting Bapak Ibu. Malam tadi itu sholat tahajud berjamaah kami. Imamnya baru anak-anak muda. Anak-anak muda hafiz Quran. 1 juz, setengah juz. Harus ada target awak ibadah itu Bapak Ibu. Itu caranya. Jadi harus dibawa anak-anak muda awak tu. Jangan sampai terciciannya. Kalau pengen anak awak tu ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat kita sedihkan. Panitia tidak salah, Pemkot tidak ada salah, yang salah itu kembali ke orang tuanya. Pesantren Ramadan, kegiatan apa saja akan sukses, akan terlaksana dengan baik, nampak hasilnya kalau didukung oleh 3 faktor. Mudah-mudahan 3 ko selesai dalam waktu 5 menit gua. Kau sampai marah, Bu? Kalau kajian maghrib ke isya, mau ndak mau, siap ndak siap, sudah azan isya masuk berhenti. Kalau ini azan subuh lah sudah, salat subuh lah sudah. Kali tunggu azan zuhur lagi. Ya, lai talok di Bu. Lai talok. Lai talok di Bu dah. Sama pun dak talok dah. Oh, di mana sampai ya? Yo, di mana sampai sudah itu tuh mah. Ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, 3 pendukungnya. Pesantren Ramadan akan sukses. Awak mendidik anak kau akan sukses. Generasi anak cucu awak akan sukses dan berhasil. 3 faktor pendukungnya. 3 rumah. Betul. Dosa dibuat lagi ya Pak. Dosa. 3 rumah. 1 rumah tangga. Apa pertama Bu? Rumah tangga. Start di situ. Bamang ku anak ndak ke rumah saji, berarti di rumah tangga ndak. Perlu introspeksi diri awak, muhasabah. Bamang ku anak ndak solat, berarti dari rumah tangga. Ndak benar. Bamang ku anak ndak ngaji, berarti dalam rumah tangga. Ndak benar. Pola, cara pendidikan dan cara asuh. Awak pingin anak soleh juga. Ya Allah, gialah nak soleh. Tidak bisa Bapak Ibu. Dijamin tidak bisa. Bahkan pasti tidak bisa. Kalau tidak ada usaha. Tidak ada usaha. Kalau ada usaha, insya Allah. Hakul yakin gitu itu. Nah itu caranya. Start rumah tangga. Kalau ingin rancaknya, ingin rapinya, boleh Bapak Ibu dilihat dalam surah Luqman 31, 13 sampai 19. Rancak situ. Bagaimana bimbing tauhidnya, bagaimana ajari dia bersyukur kepada Allah, berbakti ke orang tua, bagaimana ajarkan dia kesabaran. Nak sabar ya. Kalau ada ujian-ujian yang menimpa dia, jangan menyemanjuan anak tuh, tidak akan mandiri dia. Kalau jatuhnya menangis, biarin saja, bujuk dengan baik. Jangan dimanja-manjakan. Nah itu caranya. Bagaimana dia ibadah yang baik. 13 sampai 19. Sudah ada. Tak kala Luqman berusia terhadap anaknya, ya bunayya, hai anakku, la tusyrik billah, jangan engkau persekutukan Allah dengan sesuatu. Awak ingin anak soleh, soleha, usaha ndak maksimal, tidak akan bisa. Tidak cukup dengan amin saja, tidak cukup itu. Harus ada usaha. Saya lihat Nabi Nuh lari anak ke puncak gunung, puncak bukit bakaja. Jo bakaja, jo kapa. Nak naik ala kamari. Jadi kuyen jo orang tu naik ke kapal ayah gua. Insyaallah antum selamat. Ndak ambo kama manji senyo. Mati dalam kekufuran. Lama ninggah anak didoakan jo. Dek tandoa tu sayang jo anak. Apa kata Allah? Itu bukan anakmu. Ditegur sama Allah itu. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Bu, boleh terang Bu? Lama ngantuk Ibu kok. Dek laniang sah. Ya, jadi harus maksimalkan rumah tangga.
Madrasatul ula, pendidikan rumah tangga itu adalah pendidikan utama. Siadu rumah tangga tu ayah jomande. Nah, makanya tadi awak cek tadi itu. Boleh dilihat, enggak di siko enggak ada tempat lain. Kalau lah habis pesantren ko, enggak ada anak ke rumah saji lu do. Siko lain masih ada tu. Nah, banyak tu ha. Gitu. Jadi Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, sangat disayangkan cara dan pola kita yang tidak baik dan tidak benar di dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga sama-sama Bapak Ibu, sama-sama. Saya alhamdulillah dititipkan anak oleh Allah 4. Alhamdulillah. 3 laki-laki, 1 perempuan. Tetapi semuanya start di rumah tangga. Sajak mulai 2007 boleh televisi tak hidup lagi. Boleh Ibu tanya sama dia itu. Sampai hari ini. Oh, tidak ada TV, tidak ada. Karabangan masih ada. Pindah duit itu. Tuh. Ya memang seperti itu. Jadi kalau tidak dalam rumah tangga tu awak start mulai, tidak akan bisa, tidak akan bagus keluar itu. Mungkin Bapak Ibu yang dosen, yang guru, bandingkan anak yang rajin ibadah, yang baik, yang patuh mak orang tua dengan anak yang malih atau yang tak ibadah, cingkah orang perangainya. Iyo tagang-tagang murid lagi yo jadi tak balik nasihat nanya sama murid awak dulu. Iya memang kayak gitu. Kenapa? Karena pola pembentukan itu start dalam rumah tangga. Sementara ibu kan kamu buat kue wah. Kalau ibu ingin membuat kue ikan, cetakannya acuannya apa? Balui, ular, gajah, ikan kan? Ikan baru hasilnya ikan. Kalau gajah lo. Ndak bisa itu. Anak yang soleh itu ndak akan terjadi, ndak akan terwujud kalau ndak diproses dalam rumah tangga. Jadi tolong Bapak Ibu sekali lagi fungsikan rumah tangga. Ini dalam rumah tangga itu disiplin. Disiplin Bapak Ibu. Dalam iyo itu jangan indah. Iyo ndak. Itu caranya. Awak keluar sebentar. Ndak bisa. Ya, keluar sebentar para lu, do kerajo kelompok jo kawan. Ndak bisa. Beko di balian ayah pangsit ko. Apailah kan. Salah saya je pangsit sebungkui saya. Beko jo sianya pulang bagar gaul, jambaranya pulang ndak tahu kan. Jadi tolong rumah tangga maksimalkan Bapak Ibu. Kenapa banyak ada terjadi sekarang? Awak kan itu Polda awak punya slogan zero tawuran, zero balap liar. Aneh. Kadang tak masuk di akal begitu. Kok ada balap liar? Kok bisa yo? Rasanya anak SMP dan SMA tu lon bisa nyombal lionda seorang tu doh. Kecuali kalau nyombal liang. Sia yang balian amae, abae. Untuk anae nyepakai balap liare. Berarti secara tidak langsung ayah jo mandehe, amak jo abae memfasilitas anae untuk balap liare. Kan gitu. Coba cara itu. Jadi onda tu kalau le zaman 6 tu kunci. Masa anak awak bayangkan tak? Patuh lo orang gaib kana kacau. Anak awak bayangkan itu. Awak dari kecil awak menggadangannya dari dalam parui, magi makan, magi minum sampai nyo gadang. Kini awak patuh lah kayaknya. Seharusnya tunduk dan patuh kepada awak. Kenapa? Salah pola pendidikan itu. Makanya banyak terjadi tawuran, balap liar, narkoba. Hati-hati Bapak Ibu, narkoba. Di Sumatera Barat peringkat ke-6 di Indonesia, zona merah. LPG, apa namanya itu? LGBT. Tilen ngantuk ibu ya. LGBT Sumatera Barat 18.000 orang kasado ibu. Ndak bercampur jombe do. Hayang tu. Padahal dari dulu
sudah terlaknat dan terkutuk dari zaman Nabi Nabi Lut alaihi salam. Ndak namu dinasihati do diangkek bumi itu dibalian bantu membuat mata awak Mesir. Itu nan dilanjuin tu. Perbuatan terkutuk dan terlaknat. Masuk laki semua laki bilu lah kabar anak tu. Ndak mungkin itu program Yahudi. Satu lah awak di dalam kan. Coba tu mohon maaf Bapak Ibu, kambing jantan sama kambing jantan lain semua Bu. Kambing tu. Masa lebih hino lah awak dari Aduh, jago anak awak Bapak Ibu, cucu awak. Siapa akan menjaga Bapak Ibu? Awak orang gaib sama, kita juga. Saya start dari dalam rumah. Kalau dalam rumah tangga tu ambo disiplin Bapak Ibu. Kalau ndak solat memang marah kita. Ambo pernah main keping pinggang Bapak Ibu. Kalau ndak solat tu Allah saja berani nyo bantah, nyo langgar, nyo melawan. Apalah ya awak? Iya kan? Kali-kali kayak gitu. Kayak Allah saja nyo menantang tu. Apalagi kita. Lebih parah lo bisa tu. Maka disiplinkan sampai anak kau mandiri. Mungkin Bapak Ibu ndak pernah kan? Nak jago pagi yo. Yo ya. Kalau ndak besok bah subuh angke saya akan lembak ya. Sekali dua kali lah kamai orang di masjid ndak yo dah angke lembak masukan. Menangis yo. Ndak sampai 3 hari menangis hero. Sawanta nangis yo. Besoknya kancang dari awak tu mah. Hukum membuat jerah. Gitu cara apa Ibu? Jadi pendidikan tu jangan tanggung. Kau awak ibu awaknya kene baru deh. Iya. Dari ketik teraja-raja lah kadang tak bau-bau letuh terubah tidak kamati jadi parangai. Biasaan dari ketik ke rumah masjid. Lagai saya besok dia ke masjid, ndak akan pernah ke masjid do. Lai balanci-lancian rumah je masjid dak katibuhnya do. Kenapa? Iman tu yang jauh. Ini penting. Bapak Ibu tolong sekali lagi start dalam rumah tangga. Mantapkan, kuatkan. Nah, kalau lah rancak dalam rumah tangga, insya Allah keluar dia akan baik. Insya Allah akan baik dia itu. Rumah tangga. Jadi pencegah terjadinya tawuran, narkoba ini segala macamnya. Ramadan kok saja kamu masih telepon di orang BNN tu. Kok dakik ka tinggawan abuya gua. Anda usah sabuin tampai di mana. Batu lata jari amas orang gua. Apa yang tu itu? Karena kita pembina di BNN. Jadi tolong sekali lagi Bapak Ibu, anak-anak generasi awak, makanya terima kasih kepada Pemko yang lain pesantren Ramadan membawa anak tarawih. Yang lain ada program dalam pembalik 21. Awak kini lagi untuk pelaksanaannya. Awak lagi. Awak pesantren Ramadan berapa orang sih kau? Ada 20 orang, Pak, Bu. Berapa banyak? Hah? Berapa? Lebih 90 ah. Coba bayangkan tu ah. Lebih 90 ah. 1 2 3 tu. Orang tu. Dan boneh tu. Ini memang ampo barek kau memang banyak kau. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu. Tolong yang mendengar baik di luar di rumah di mana saja, selamatkan anak kita. Start dalam rumah tangga. Yang kedua, rumah ibadah. Ini 3-nya. Hari jam 6. Untuk tahun besok salah Bu. Kalau duit je, kalau ndak duit kau disarugo sebut. Tak aja Ibu bilang dah. Dah jam marah. Lah 5 minit. Kameramen lah ngode-ngode tu. Ambo ada asisten Bapak Ibu. Asisten ambo alhamdulillah tu Aspri, saya pribadi itu kan. Asisten saya 3. Alhamdulillah, dan semua itu adalah anugerah Allah. 3 laki-laki, 1 perempuan. Dan yang 1 alhamdulillah sekarang boleh minta doa pada Bapak Ibu? Boleh Bu ya? Tolong doakan anak saya yang kedua sekarang sedang proses mau pendaftaran ke Universitas Ummul Qura di Mekah, Pak Haji. Mohon doanya. Yang besar alhamdulillah sudah berada di Mesir di Al-Azhar. Desember ke Patang Barangke. Nah, ini yang nomor 3 ini. Hafalannya baru 21 berapa ya? Sekian juz baru pulang dari pondoknya. Ya Bapak Ibu ya, mohon doanya. Anak saya yang keempat perempuan
kelas 6 sekarang, CD, belum tamat, tapi alhamdulillah sudah diterima di pondok pesantren. Jauh, ndak di Padang, di luar kota Padang. Ada ibu-ibu yang nyeleneh, tempe embo. Ndak sayang jo anak dah, bercampan anak jo jauh. Ibu siko ndak ada, ibu tempe lain. Apa jawab? Bu, biarlah. Kalau itu bahasa ibu bercampan anak jauh-jauh, mau campan juga ini dulu. Daripada lagai besok ambo campan ke panti. Ke panti? Ibu mau? Enggak kan? Biarlah jagoan anak ini dulu. Kan sama aja menyamai padi. Coba setelah disamaian padi asis itu kuniang mati. Enggak akan tumbuh. Dipangan padi itu. Cabui, campaan, cabui, campaan, cabui, campaan. InsyaAllah sukses. Kok anak kayak katia awak sih? Tidak bisa. Kadang awak pagi-pagi pulang malam. Tidak bisa menentukan anak dong. Ini entah usia. Jadi makanya rumah yang kedua yaitu rumah ibadah. Rumah ibadah, rumah tangga, rumah ibadah. Tolong Bapak Ibu. Jadi kembalikan anak-anak awak. Kalau tidak dibawa anak cucu awak ke rumah ibadah, siap-siap anak cucu awak, anak cucu bapak ibu akan dibawa ke tampik narkoba, ke tampik maksiat. Bahkan kebalu nanti nyebawa nanti ke gereja. Karena itu awak tidak menyelamatkan ini nyodo. Jangan salahkan dia. Atau gadahnya berkau nikah dengan orang beda agama. Padahal itu sudah terlarang itu. Wa tunkihul musyrikan. Boleh. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Selamanya anak awak ke rumah ibadah. Nah, kinilah ada program-program yang terbaik tu awak dukung. Awak dukung baik-baik. Jadi hadirin kaum muslimin, sangat menyedihkan akhir-akhir ini. Ancaman generasi kita ini sangat berat. Kalau zaman awak dulu pembelian Bu Pak Raden, TV hitam putih ya, Pak Ogah, sungguh nantambah tu TV kalau ndak hitam putih, kalau ndak mati benar. Bawa dulu ori duitnya. Kini apa di tangannya lah dosa doe, menjual narkobanya bisa itu tuh mah. Judi online-nya bisa itu. Kini main judi itu ndak harus di media judi itu do. Dalam HP itu bisa tuh. Kau ndak mengalah masuk sampai ke LP bagai orang-orang main narkoba tu. Dari mana itu? Itulah teknologi itu. Nah, maka hati-hati Bapak Ibu. Iko CD enak barulah bagi handphone cek seorang. Untuk aku noe. CD baru. Lah dia lagi anak. Bapak Ibu, HP itu hasil penelitian handphone tu lebih bahaya daripada narkoba. Namanya candu. Kecanduan. Coba anak sedang asik main, ambil HP itu. Golyang, puta, panik dibuat itu. Dan memang model itu didesain oleh orang-orang tuh untuk menghancurkan anak generasi awak. Mohon maaf Bapak Ibu. Jadi kan kenapa saya sering mencontohkan ke diri saya sendiri, kalau orang lain kok salah lah itu kan. Tidak bagus pula. Karena memang ambil contoh kayak gitu Bapak Ibu. Saya membelikan HP itu hanya kelas 3 di SMA di Aliyah untuk mendaftar sekolah kuliah yang lebih tinggi. Kalau tidak. Ikut saya hari kini itu cari HP takut itu. Karena memang di pondoknya memang seperti itu. Tidak boleh. Karena memang racun itu. Nah, kapan saya membelikan kelas 3? Kadang-kadang kayak gitu juga. Nah, nomor 2 itu petang kayak gitu. Dia ada duit, kita bisa membelikan. Udah mau dibelikan handphone kelas 1 tuh, kelas 2 tuh. Tidak usah ya, belum butuh. Begitu, di pola pendidikan itu. Rumah ibadah, tolong. Alhamdulillah, yang imam tadi itu salat tahajud bersama kami itu di Kuraji itu dia. Hafiz Quran. Dari mana mulainya? Rumah tangga dan rumah ibadah. Tidak ada lain daripada itu. Jadi modal bagi kita itu adalah rumah tangga, rumah ibadah. Kalau ingin anak yang soleh, Bapak Ibu. Jadi tolong ajak anak awak balik ke rumah ibadah, sholat, marahi dia kalau tidak mau. Berang. Kalau balap liarnya nyore jual ndak tuh. Kan awak ambelian. Ndak gembok rantai ndak tuh. Jangan sampai kita diperintah oleh anak dan cucu. Di sini kadang-kadang banyak yang salahnya.
Jadi rumah ibadah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, jangan sampai ditinggalkan dan diabaikan. Makanya banyak anak-anak sekarang, coba babuku saya lihat Pak Ibu, di mana kini tempat banyak di kafe-kafe. Kini ada istilah tu bubar, apa tu? Tu pandai lah Ibu dari awal itu. Coba bayangkan lah, siap bubar tu manganya goyang-goyang. Ambo jadi saksi. Patang masih nampak dia tu. Nang gadih-gadih nang bujang-bujang. Ditampik nyembuber tu. Tak sembahyang. Tak mungkin sembahyang tu. Waktu maghrib malah sembahyang tu. Kalau sembahyang pun berarti dia solat sendirian. Lah di ujung waktu dulu. Jadi begitulah. Ingat Bapak Ibu, kita ini akan dihisap. Jangan gara-gara anak. Makanya Allah sampaikan pelihara dirimu dan keluargamu. Awak tahu perintah Allah tu. Diri awak lah awak pelihara, awak rajin ke rumah saji. Tapi keluarga awak tak awak selamayan. Anak cucu awak. Jadi Bapak Ibu, tolong sekali lagi. Tu mercon-mercon tu, tapi kami ndak berbunyi itu dah. Ndak ada kedengaran. Kalau kedengaran, buat turun. Ada caranya. Yang terakhir, rumah sekolah, rumah tangga, rumah ibadah, rumah sekolah. Bapak Ibu, carilah rumah sekolah yang betul-betul menggiring, mendidik anak-anak awak selamat dunia akhirat. Jangan dunia saja. Dunia akhirat. Bapak Ibu akan dihisap, kita akan dihisap. Pertanggungjawaban di sisi Allah. Tak kuat awak Bapak Ibu. Tak kuat awak. Nantinya tanggungjawab awak nanti di hadapan Allah tu. Jawaban awak. Jadi cari sekolah yang betul-betul. Alhamdulillah saya senang masukkan anak ke pondok pesantren 4. Ke pondok keempat-empatnya. Memang begitu Bapak Ibu. Kenapa? Ampun tak sanggup mengontrolnya 24 jam di rumah tu. Tapi kalau di pondok ada ustadznya, ada ustazahnya. Nanti mulai jago lalok sampainya ke lalok dibimbing Al-Qur'annya, hafiz Quran, hafiz hadis. Salatnya terjamin jamaah. Pasti itu kalau di pondok. Salat tahiyatul masjidnya, salat sunnahnya, bahkan al-maksuratnya. Kalau dia di pondok tidak kurang dari 8 rakaat semalam itu. Kalah lo awak. Awak 2 rakaat saja payah. Akhirnya 8 rakaat semalam, tidak kurang tu. Kenapa? Pembiasaan di pondok. Tapi hati-hati juga Bapak Ibu, ada yo kini orang macam-macam tu. Oi, pondok tu ada bully. Pondok tu ada LGBT gitu kan. Pondok tu ini mahal. Cari yang murah meriah jangan yang mahal Yang murah meriah. Cari pondok yang bagus-bagus tu, tapi bermanfaat dalam masyarakat. Pulangnya anak pesantren tu, anak-anak awak tu suruh jadi imam, suruh azan, suruh iqamat, suruh khutbah. Awak kayak gitu Bapak Ibu. Anak ambo sadolahnya begituan. Dari ketek ambo bawa dulu kamar bayi. Harus. Karena pertanggungjawaban nanti di sisi Allah kita tidak bisa. Wajar itu. Jadi cari sekolah yang betul-betul. Kalau ada sekolah-sekolah, tidak usah yang mahal. Kadang-kadang mencari sekolah tu kan, sekolah tu rancak nak situ yo. Sekolah tu unggul. Sekolah tu sekolah kaporit. Kaporit apa namanya? Itu nak kantu Ibu dia. Sekolah favorit itu kan. Tidak usah sekolah mahal cari. Tidak usah. Tapi sekolah yang bisa menerapkan ilmunya itu. Bisanya berdoa, saya jadi imam, bisanya khutbah, bisanya macam-macam lah gitu kan. Bisa memandian awak, besok lah mati, lah meninggal awak. Itu caranya. Jadi bermanfaat ilmu tu, itu yang bermanfaat. Jadi cari sekolah. Kalau ada sekolah-sekolah tu yang pondok-pondok tu yang bermasalah, jangan sekolahnya ini tutup. Ini ada itu, tutup sekolah tu. Ada gay, ada LGBT. Bukan, tidak menyelesaikan masalah itu. Kalau ada di rumah bapak ibu manci, menghilangkan manci harus rumah dibakar. Ya Bu, bahasa caranya manci saja tangko. KB manci itu bawa kamu arunya KLP. Kalau nak bawa kayu dingin. Itu caranya. Ya Pak ya. Jangan rumah dibakar. Di mawat tadinya lah Pak. Tangko semanci itu.
Aman kan? Jadi gitu caranya. Mohon maaf Bapak Ibu. Jadi terlebih tak kurang yang hendak pada tampaknya, saya sepertinya satu kali ini di sini atas nama keluarga dan pribadi Erman Tanjung mohon dimaafkan tersinggung dek naik telantong dek turun. Lain saya dimaafkan Bapak Ibu. Alhamdulillah, terima kasih UAM Ustadz Adrianto Malimarajo yang telah memfasilitasi kita untuk nyampai ke sini. Karena UAM sering kontak, "Ya, tolong isi tempat kami." Gitu kan. Dimohon maaf Bapak Ibu yang hendak bertampaknya dan mohon doanya anak-anak kita semoga dia istiqomah dan tabah dan sabar. Lei boleh minta doa Bu? Jadi mudah-mudahan ini setelah tamat ini dia mau ke Madinah katanya. Mudah-mudahan Allah ijabah doa kita di Ramadan ini. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, alfu minkum tasinggung nek kanaya talantung nek turun yang indah pada tampe. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika ya Rasul